Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jurnalistik 1A, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi semester 1, dan kami dari kelompok novel Ziggy Z. Saya Miss Akila Halim. Saya Nuraisa Najla. Jadi di sini kita mau menjelaskan tentang novel Di Tanah Lada dan Jakarta Sebelum Pagi. Oke. Tentang penulis, nama panjang Ziggy sendiri itu adalah Ziggy Zesya Ziovin Nazabrizky. Dia adalah seorang penulis yang lahir di Bandar Lampung 10 Oktober tahun 1993. Ziggy ini mempunyai nama yang unik yang diberi oleh ayahnya, dan nama ini nggak hanya diberi untuk dia aja, tapi untuk ketiga saudara lainnya. Selain yang namanya unik ini, Ziggy juga bukanlah lulusan sastra, melainkan Ziggy merupakan lulusan dari Sarjana Hukum tahun 2017 di Universitas Pajajaran. Awalnya Ziggy ini memiliki keinginan untuk menulis cerita anak, bukan hanya cerita fiksi. Kita bisa menjumpai novel-novel miliknya itu di sosial media, di Twitternya. Lanjut, di sini ada novelnya yang berjudul Di Tanah Lada. Jadi novel Di Tanah Lada ini meraih juara 2 di perlombaan sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2014. Novel ini merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Ziggy Z dan terbit pada tahun 2015. Novel ini menceritakan tentang anak usia 6 tahun yang memiliki keluarga yang agak kurang baik, yang ditandain oleh papahnya yang sangat jahat dan kejam. Dan novel ini ditulis dengan campur tangan penulis yang menuangkan perasaannya ke dalam novel ini terkait nama istimewanya yang dimiliki. Walaupun novel ini membawa kita dengan sudut pandang anak kecil berusia 6 tahun yang polos sekaligus pintar, tapi kalimat dan kata yang ada di dalam novel ini itu sangat puitis dan berbobot. Lanjut, di sini ada kelebihan dan kekurangan novel dari Di Tanah Lada. Yang pertama, novel ini isi ceritanya bermanfaat. Karena apa? Karena di dalam novel tersebut menjabarkan kosakata yang diartikan secara dengan KBBI menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di dalam cerita itu ada kosakata yang tidak dimengerti oleh anak usia 6 tahun dan ditulis di dalam cerita tersebut dan dijabarkan pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana itu bisa menambah pengetahuan kita dalam ilmu kosakata. Yang kedua, memiliki kesan yang menarik empati dan simpati para pembaca dikarenakan penokohan dari tokoh yang ada pada novel ini. Jadi kenapa bisa memiliki kesan yang menarik empati dan simpati? Karena anak usia 6 tahun ini yang namanya Salva dipanggilnya Alfa, dan dia juga memiliki teman yang namanya P, laki-laki berusia 10 tahun. Mereka ini sama nasibnya. Mereka tinggal di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, kurang baik. Mereka sama-sama memiliki papa yang jahat, yang kejam, yang bengis seperti setan. Nah, tapi kedua anak ini masih menyayangi orang tuanya, dan kedua anak ini masih berusaha untuk hidup dengan damai dan masih memiliki rasa semangat untuk mencapai keinginan mereka, yaitu hidup damai tanpa ada orang jahat di sekeliling mereka. Dan itulah kenapa yang bisa menarik kesan empati dan simpati para pembaca. Dan ada juga kekurangannya, endingnya itu yang agak di luar nalar dan nggak masuk logika gitu. Karena di ending tersebut diceritakan si Salva dan si P ini, dua anak kecil ini, mereka sudah hampir menemukan keluarganya yang baik, dan mereka sudah bisa dibilang dalam kondisi yang baik keluarganya, yang sudah ditunjukkan oleh keluarganya itu kepada keluarga yang baik gitu, dijauhkan. Mereka sudah berpisah dari papanya yang jahat, mereka sudah mulai hidup dengan keluarganya yang baik, tetapi malah
endingnya ini sang penulis memaksakan set ending untuk para pembacanya. Kenapa? Karena malah dua bocah ini saat berlatarkan mereka saat di akhir cerita itu mereka ada di pantai, sebuah pantai, dan mereka itu melihat langit dan laut, dan malah di cerita itu diceritakan dua bocah ini masuk ke dalam laut tersebut dengan alasan mereka mau menggapai langit, tapi langit yang di bawah gitu, yang langit di pantulan laut gitu. Dan saat mereka sudah berada di laut, mereka diceritakan di situ sampai di dasar laut, dan akhirnya mereka meninggal, dua peran itu. Dan itu benar-benar ending yang sebenarnya agak aneh, menurut alurnya itu agak aneh banget, dan berkesan penulis ini memaksakan ending yang di luar nalar gitu. Dan kekurangannya lagi, kalau menurut saya, untuk orang yang kurang suka membaca, untuk orang yang kurang suka membaca itu saat ada part di mana kosakata dijelaskan oleh KBBI itu terasa membosankan, karena misal kata-kata yang dijelaskan di dalam cerita tersebut adalah kata yang sudah kita ketahui apa itu gitu maksudnya, dan dijelaskan lagi di dalam cerita tersebut, dan itu mengundang rasa kebosanan terhadap orang yang kurang suka membaca buku gitu. Dan ada juga amanat dari novel Di Tanah Lada ini. Jadi kebahagiaan anak-anak itu sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah untuk mewujudkannya. Mereka hanya ingin merasakan keharmonisan keluarga, kehadiran papa, mama, dan teman yang baik. Mereka bukan untuk dibentak, dikerasin, atau dianggap seperti sampah. Mereka ada untuk dituntun dengan benar, diberi kasih sayang dan cinta dan perhatian yang mereka butuhkan. Dan novel Di Tanah Lada ini direkomendasikan untuk para pembaca berusia remaja dan dewasa. Sebenarnya untuk anak-anak juga bisa, cuman lebih baik diawasin oleh orang dewasa. Terus ada novel Jakarta Sebelum Pagi. Ya, lanjut ke novel selanjutnya. Untuk novel ini termasuk novel yang masuk ke pemenang sayembara Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2014. Jadi novel ini itu bercerita tentang adanya stalker yang mencurigakan di salah satu di kota Jakarta yang mengetahui alamat tempat tinggal si tokoh utama ini, yaitu Emina, yang terus-menerus mengirim surat misterius kepada Emina. Tapi nggak hanya surat yang dikirim, ternyata ada mawar, terus ada hiacin biru dan melati, sampai itu tuh selalu banget tiap hari dikirim ke balkon rumahnya Emina. Dan dalam misi pencarian stalker ini, Emina itu banyak bertemu tokoh-tokoh yang unik, yang memiliki karakter yang unik, dan si tokoh utama sendiri itu kan mempunyai karakter yang unik juga. Jadi cerita ini tuh setiap karakternya memiliki karakter yang unik. Dan di dalam misi pencarian stalker ini ada makna-makna yang tiap di ceritanya itu ternyata adalah makna yang mereka itu ternyata lagi menelusuri suasana kota Jakarta. Selanjutnya, walaupun novel ini bertemakan novel yang misteri, namun penulis ini seakan-akan membawa novel ini pada tema cerita slice of life, yang dimana tiap-tiap dialog itu banyak keunikan dan makna filosofis. Alur yang dibawakan juga lumayan kompleks oleh penulis, namun kita masih bisa enjoy dengan dialog-dialog karena karakter-karakternya. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, di novel ini banyak makna tentang penerimaan hidup di balik watak-watak para tokoh yang terdapat di novel ini. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang mempunyai masa lalu yang kelam,
banyak cerita-cerita di masa lalu itu. Ada beberapa tokoh, sekitar ada 3 tokoh yang mempunyai masa lalu lumayan kelam dan itu menjadikan trauma dalam dirinya. Jadi novel ini tuh kayak gak nyambung sama judul awalnya yang Jakarta Sebelum Pagi ini, tapi kalau kita telusuri banget di dalam tokoh, dalam dialog, itu banyak banget makna-makna hidup. Yang kedua, novel ini mencakup 3 tema, yaitu yang pertama misteri, romance, dan slice of life. Yang ketiga, ini termasuk kekurangan. Novel ini bisa dikatakan sedikit novel yang agak absurd. Namun tiap hal-hal yang absurd di dalam novel ini itu banyak plot yang tertata dan makna-makna. Jadi banyak makna-makna yang terdapat di dalam novel ini. Dan sama seperti novel sebelumnya, endingnya ini sebenarnya endingnya juga kan, kalau yang sebelumnya itu endingnya terlalu memaksakan. Kalau ending di sini nggak nyambung sama judulnya dan nggak nyambung sama sinopsis yang terdapat dalam buku, dan ternyata endingnya itu lebih ke romance bukan misteri. Amanat dari novel Jakarta Sebelum Pagi: jadilah diri sendiri dan terima segala apapun tentang diri kamu. Dalam hidup, banyak yang kita jalani. Ada orang yang menikmati hidup dengan memilih sesuatu yang disukainya, ada juga yang memilih menjalani hidup seperti garis lurus tanpa adanya hambatan dan hambar, dan juga ada yang tersesat entah di jalan apa yang dipilihnya. Tapi di balik semua itu pasti ada kisah atau tragedi yang pernah terjadi di semasa hidupnya. Di sini penutupnya, saat kita amati kedua novel ini, novel dari Ziggy Z, dua-duanya Di Tanah Lada dan Jakarta Sebelum Pagi, novel ini memiliki kesamaan jalan cerita, yaitu Ziggy Z yang menulis cerita dengan jalan cerita yang selalu bersangkut paut dengan psikologis manusia, dan kesamaan lainnya terdapat dalam pemilihan kalimatnya yang menggunakan kalimat puitis dan bermakna. Dan kedua novel ini kami sarankan untuk remaja dan dewasa. Sekian pemaparan novel dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.